Ibu-ibu, kemarin kan kita sudah menerapkan presidensi. Jadi kemarin bagaimana kita ingin supaya si visi tersebut bisa terwujud, kira-kira kegiatan apa yang sudah ada di sekolah kita yang bisa kita supaya bisa mewujudkan si visi tersebut. Visi-misinya teh keren. Ini yang ini religius, kalau religius mungkin sudah ini sudah kebiasaan agama berarti sedia hari Jumat. Kreatif apa kreatifnya? Kalau pengembangan ekstrakurikuler masuk nggak ada pembiasaan setiap hari Rabu itu ada pembiasaan seni untuk mengangkat budaya daerah, terus memperdalam lagu-lagu wajib diantaranya. Terus pada hari Sabtunya mengembangkan kreativitas siswa itu dengan cara ekstrakurikuler, senam, untuk olahraganya melalui main bola atau senam, seni tari, ada sisingaan. Kan tema itu penerapan kita tuh kan ujung-ujungnya ya dari kurikulum 13 kurikulum merdeka ini, ujung-ujungnya itu adalah profil pelajar Pancasila, harapan pelajar Pancasila, di mana anak-anak itu yang pertama tadi ya religinya ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu dalam mandiri. Kira-kira di sini anak-anaknya sudah diterapkan bersama penerapan mandiri. Supaya anaknya mandiri, budaya positifnya itu yang sudah diterapkan itu apa nih supaya si anak itu bisa mandiri dengan piket di kelas, belajar di kelas, tanggung jawab kebersihan masing-masing. Upacara bendera menyiapkan alat-alatnya, menyiapkan barisannya. Untuk gotong royong Membersihkan. apa yang sudah di sini yang biasa dilakukan? Membersih Piket kelas yang hari kalau ada yang sakit anak-anak ini menengok teman yang sakit, kebiasaan menengok teman yang sakit. Nah, bernalar kritis. Kira-kira anak-anak kita suka ada nggak yang merupakan ide gitu kan? Bu pengen apa gitu? Terus Ada. Berarti anak-anak sudah dibiasakan ya bisa bernalar kritis ya, diberi wadahnya, maksudnya diberi kesempatan mereka kan kadang ada banyak gitu kadang-kadang ini anak-anak itu seperti kita punya alat musik misalnya drum band yang sudah memang tidak digunakan, anak-anak itu suka bu drum band tuh bu ingin latihan qasidah bu ingin gamelan bu. Kalau memang kita sudah misalnya agak 1 minggu 2 minggu tidak dilakukan gitu ya anak-anak meminta kita sendiri ada ininya ya, ada inisiatif dari anak gitu ya. Atau bu boleh nggak saya buka ruangan saya mau main gamelan gitu ya. Nah, kita ada yang berbeda enggak? Semuanya bisa. Tapi ada yang dari luar suku enggak? Sebenarnya sudah ya. Kebinekaan global nih. Kebinekaan global. Belum ada sih janda
sama si nonton Rehan. Iya, baik kan. Nah, di sini kan kemarin itu belajar tentang kebutuhan manusia, di mana setiap anak, setiap insan gitu ya, setiap manusia itu dia punya 5 kebutuhan dasar. Kalau dalam teori Maslow itu disebutnya 5 kebutuhan dasar, di mana yang pertama adalah kebutuhan survival, bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima gitu, love and belonging gitu ya. Selanjutnya adalah kebebasan, anak-anak itu merasa ingin bebas kan biasanya ya. Selanjutnya kesenangan, fun gitu. Dan selanjutnya adalah penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar yang ada ini, yang diperlukan oleh manusia ini, kira-kira adakah di antara anak-anak kita ini yang tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya? Misalkan sekarang kita sedang menghadapi kasus si Akbar ya, bisa jadi Akbar tidak mau datang ke sekolah itu karena ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, seperti misalkan dia kurang fun gitu ya, kurang bisa bahagia, maksudnya gembira lah di sekolah, justru malah jadi beban gitu kan, itu bisa jadi. Terus mungkin juga si Akbar itu kurang bisa kasih sayangnya kurang ya dari situ. Nah, apa sih yang akan kita lakukan nih untuk kasus Akbar ini? Solusinya seperti apa gitu yang dilakukan? Pendekatan ke orang tua sudah kita Sudah, lakukan, ya. pendekatan antar teman juga sudah kita lakukan. Tinggal satu yang mungkin kita lakukan, belum ke dokter fisiolog, mungkin dia membutuhkan hal seperti itu, ya keterbukaan dirinya. Segala upaya sudah kita lakukan. Ada catatan kalau misalkan saya bisa dibawa kita dari Senin sampai Jumat tidak Mutiara, kalau misalkan mau ya kita kesana dulu, coba ajak aja Karena motornya bisa nih, biasa. Cuman ya ketika kan di pas itu nggak kebangun-bangun. Iya, kalau burungkut. Jadi buat ini kita kesana teh gitu. Jadi harusnya usaha kita perlu pertemuan di sana. jadi untuk Akbar udah ada solusinya ya, dan ada solusi kira-kira nih apa lagi yang kita lakukan untuk di sekolah ini ya untuk kedepannya nih, kita kan sebentar lagi tahun ajaran baru, program kira-kira yang harus kita tingkatkan apa? Kan mau baru nih rencana selanjutnya kan kita mau beli ya Maksudnya ini peningkatan ekstrakurikuler dan segalanya. segala. Nah ini untuk kelas 1 aja ya Mi ya. Untuk kelas 1 tahun ajaran ini kebetulan alat peraga tidak memadai. Ada tapi ya kurang memadai. Contohnya kalau kelas 1 kan kartu-kartu huruf diperlukan, kartu-kartu angka juga ya. Nggak tahu Bu ya yang diperlukan apa? Alat untuk kelas 2 itu penggaris. Oh iya Kak, penggaris sama setiap kelas. Penggaris setiap kelas juga tidak ada. Abdiga pengodei kemarin bawa ke kelas 2, lupa lagi dibawa ke kelas 1. Itu jam kami, jam. Mungkin kelas atas mah bukunya busur. Nah, untuk ekstrakurikuler yang mungkin kita melatih kembali alat-alat, mempergunakan alat-alat yang sudah ada, kemudian nanti mungkin bisa menambah lagi alat yang baru. Ekstrakurikuler terutama dalam bidang seni yang akan kita pentaskan nanti di akhir tahun. Ada yang disampaikan Ibu? Udah Ibu agama nggak ada ini, tidak ada Ini sekali Buku iya teh jus amat. oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini anak-anak? Alhamdulillah, semuanya baik ya? Baik. Sakit kan ya? Teman kita semuanya sekolah? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, Ibu mau memberikan program yang itu adalah program yang berdampak kepada kira-kira nih menurut kalian sekolah kita sudah bagus belum? Dari segi lingkungannya, sudah tertata rapi belum? Sampahnya gimana dengan sampah? Pengolahan sampahnya, pengolahan sampahnya. Biasanya siapa di sini? Ada piketnya? Nah, komitmen kelasnya bagaimana? Komitmen kelasnya nih, yang bagian piket biasanya datangnya harus lebih awal. Pelaksanaan piketnya biasanya pagi-pagi atau nanti setelah pulang sekolah? Yang pagi-pagi bagian piket hari ini, yang pulang sekolah siapa bagiannya? Sama. Oh, besoknya begitu lagi. Terus oke. Nih, kira-kira Ibu punya program. Programnya itu adalah hijau sekolahku dengan toga. Siapa yang tahu toga? Ada yang tahu toga? Apa itu toga? Tahu toga nggak? Toga itu singkatan. Apa toga itu? T-O-G-A. Itu singkatan. Ada yang tahu nggak toga apa? Toga itu adalah tanaman obat keluarga. Siapa di sini yang kalau sakit sama mamanya suka dikasih pupuk sukun? Ada yang tahu nggak? Tahu pupuk sukun biasanya pakai apa? Asam. Asam pakai apa lagi? Dicampur sama kayu putihnya. Tapi misalnya ya adiknya sakit, biasanya kan sama mamanya teh gak dulu dibawa ke dokter, tapi dikasih obat dulu ya. Nah, disimpan di sini teh. Nah, itu. Atau misalkan ada yang sakit mah dikasih peresan apa? Kunyit. Tahu kunyit? Apa kunyit? Oh, koneng ya. Koneng. Nah, dikasih peresan kunyit. Atau misalkan ada yang mah suka dikasih jahe. Tahu jahe? Nah, itu termasuk ke dalam tanaman obat keluarga. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apa aja yang termasuk tanaman obat keluarga? Jawer kotok itu terus nanti sak air traktor. Nusuk di anggrek ngaliwet jadi sengit daun-daun. Salah, sereh itu masuk. Apa lagi? Daun-daun ini. Angkil, tamat mangkonya yur hasil. Apa lagi? Toga. Tanaman obat keluarga yang fungsinya sebagai obat juga. Apa yang jadi bunga teh? Namanya lidah buaya. Oh iya, aku tahu. Bukan lidah buaya yang kayak seledot ya? Iya, dia gelembung cenata. Tapi mau nanti lagi. Oh, daun harum. Terus nanti sok. Traktor. Daun nanti. Kira-kira biasa dijadikan tanaman obat keluarga. Ini apa pertolongan pertama ketika anggota keluarga kita sakit? Daun jauh. Iya, daun jauh. Jangan daun jauh. Jangan dibawa. Apa lagi? Selain koneng, jahe, terus nanti biasanya kemarin kalian nanam apa? Cengkeh, terus nanti cengkeh apa yang bisa dipakainya? Daunnya bisa dipakai untuk obat sakit perut ya. Kalau ada yang sakit perut nih, ambil pucuk daun cengkeh.
biasanya kita melakukan upacara, tetapi kita dibiasakan anak-anak itu bertanggung jawab atas tempat pelaksanaan upacara harus bersih. Berarti tanggung jawab semua warga sekolah itu diwajibkan. Kemudian menyiapkan alat untuk upacara. Ya, di sini ya, alasannya Literasi pembiasaan membaca. Nah, untuk literasi teknisnya seperti apa? Apakah di kelas, di tiap ini, ataukah di lapang berbarengan gitu? Kita dikasih waktu berapa menit? Enggak, biasanya Ada yang di lapangan. Di lapang, ada Biasanya anak-anak ngambil buku masing-masing kesukaannya di perpustakaan, ada yang di kelas, ada yang di luar, di lapangan, dikasih kebebasan. Kita pengen pengen bikin pojok baca, tapi tidak hanya di dalam kelas, jadi di luar kelas juga. Tapi kira-kira kalau untuk keamanan tidak aman ya. Jadi pengen di luar gitu, kita pakai etalase atau apa, kita simpan di situ bukunya di pelataran itu. Nanti anak bisa ngambil buku gitu, Di pojok baca. ya di lorong-lorong itu gitu, lorong baca. Memungkinkan nggak kalau seperti itu? Jadi kalau di luar Berarti jadi di kelas-kelas aja ya, pojok baca di kelas ya. takutnya tidak aman. Kalau di sini biasanya aman-aman saja, cuman di luar. kalau anak-anak yang dari luar kita tidak bisa menjamin, kan kadang-kadang ada yang masuk melalui Di luar yang tidak pagar diharapkan. ini anak-anak di sini mah mungkin Bisa dikendali. Bisa ya. Kalau untuk hari Rabu, biasanya kita pembiasaannya Lagu-lagu sudah. teknisnya seperti apa? Ya teknisnya biasanya dikasih partitur, anak kalau yang belum hafal, kadang-kadang nyetel kaset. Per kelas atau kita di luar? Di luar, Semuanya di luar, baru dikasih pembiasan. Untuk hari Kamis, lagu-lagu wajib. Kalau dulu mah hari Kamis itu ya perubahannya sekarang ya. Kalau dulu mah pembiasaan akhlak itu hari Kamis sama Jumat. Jadi di dalamnya pembinaan ke akhlak anak gitu. Jadi kalau seni itu hanya satu hari Rabu saja. nah itu pembiasaan akhlak seperti apa? Biasanya kalau hari Kamis itu bacaan sholat, bacaan sholat belajar. Untuk hari Jumatnya belajar bacaan pendek dan ceramah. Hari Jumatnya anak-anak yang biasa pasang meja seperti itu, kelihatan di atas. Yang membeli, yang membawa ceramah biasa pasang meja. Biasanya di hari Jumat. Ceramah sama bacaan surat pendek. Kalau hari Kamis mah Bacaan sholat. Kalau tahun ajaran sekarang kan ada perubahan itu ya, jadi pembiasaan seninya hari Rabu dan Kamis, dan yang dikurangi pembinaan akhlaknya. itu sanggup nggak Bu? Sanggup nggak itu nanti untuk ini? Kamis dan Jumat. Kalau misalkan kita balik lagi seperti biasa di hari Kamis, misalkan bacaan sholat gitu. Tapi nanti di hari Jumatnya ini nanti anak orang ke ini akhlak Dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, keluarkan anak-anak. Semuanya ada dari hari Kamis. Semua. Keluarkan ya dulu Tapi satu mah tentang itu ya. Gini, kemarin itu ada beberapa kasus di kelas itu tentang bullying. Kira-kira apa solusi kita sebagai pendidik nih ketika terjadi bullying di sekolah kita?
kelas 1 besok aku ke polo-polo ya. Sok ke polo-polo, kamu di kelas mana? Sok kalian Mau nama fisik gitu. Di rumah super loh, Bay. Di rumah super bisa. Pokok limanya gitu. Paling kamu Arsil. Yang mana? Habis gak doa. Mana aja. Mana ada Pak Bu? Ada. Bullying itu pasti ada dari kelas 1 sampai kelas 6 ada. Cuman ya kita melalui pendekatan kepada anak, pemberian nasihat, terus ditindaklanjuti secara kontinu. Kadang-kadang anak itu ada yang berkelompok, geng, ya, itu yang paling kuat. Yang tahu Setiap tahun itu pasti Yang tahu ada yang geng. Ya, kita secara kontinu terus memantau. Jadi jangan kita udah nasihati, udah kita panggil, kita culeos istilah orang Sunda. Jadi harus secara kontinu ke setiap kelas ada pembinaan lagi setiap. kadang-kadang kita kan suka ada di laporan dari anak. Oh, si itu kemarin itu dia. Ternyata ada bimbingan Umi. Ada Tiap tahun Umi ada. Terkadang-kadang anak yang mengadu ke sini tuh dia yang paling Dia yang nakal paling sebenarnya. Ya, kadang-kadang mana yang anu di tengah heriannya tidak mau di herian ke orang lain, jadi mana yang ngadu. Dibandingkan ke batur Main bimbing berarti ya anak Iya, rata gitu kadang-kadang main gitu. Oh mau si Arsil mah mus-mus nih. Padahal Kita ya. paham kelas 4. Oh. Ada di kelas 1 juga ada yang bullying nggak ada. Cuman ya gitu. Laporan mana itu bangga. Nah, sama-sama sebenarnya tidak ada bullying sih sebenarnya. Dia yang mulai kadang-kadang main bareng. Cuman ada yang kasar tidak terima. Ya itu tadi kalau kita culeos istilahnya ya anak itu ya tetap seperti itu, saling mengawasi bersama-sama lah gitu. Berarti dia masih sama-sama ya. Jadi ada itu mah bukan kelas Abi gitu loh. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Nah, jadi bagi kita orang kelas 1 kelas 1 sampai 6 dan kita semuanya kelas. Gak mungkin kayak kelas atas di SMP itu ya mungkin per kelas ya. Yang kalau di sini kita mah ada anak SD mah ya kadang gini guru kelas 1 belum nggak ada anaknya kan yang keluar kadang-kadang ikut dengan teman tidak bilang-bilang nyari semua guru satu SD nyari gitu kalau kita harus sampai ke orang tua lagi borongan segala-galanya. Alhamdulillah sih. Jadi kita sudah terlihat perkembangannya, budaya positifnya juga sudah muncul ya. Kembali kepada kami. Ya, ada teman perintah atau sebetulnya kemarin juga Akbar awalnya dari kasus bullying ya. Bullying Akbar ya. Jadi Akbarnya tidak kuat mental, akhirnya dia memilih emang bahaya sih Bu. Anak saya juga termasuk salah satunya korban bullying. Dibully sampai harus pindah sekolah. Itu untuk bisa memulihkan anak yang terkena bullying itu kan mentalnya ya. Tapi itu mah udah meminta pindah enggak ya? Tapi kayaknya udah keasikan HP. Oh, Akbar ya. Soalnya kalau sekarang ya. Ya karena mungkin dia tidak tinggal sekolah ya tidak ada lagi teman gitu. Kadang-kadang kan faktor anak itu ada ya dulu ya. Banyak kasus yang seperti ini anak tidak mau sekolah, tapi kalau orang tuanya mendorong secara baik, alhamdulillah anak itu mau masuk ya. Ya kemungkinan ini faktornya yang satu faktor dari awal faktor dari sekolah, yang kedua faktor dari keluarga. Itulah apa pentingnya kerjasama antara sekolah dan Karena anak itu kalau orang tuanya istilah kita mah galak, belum tentu anak itu mau menerima. Jadi cara pendekatan orang tua ke anak juga ya kita tidak tahu. apakah kita yakin dapat menerapkan budaya positif di Jakarta Wijaya? Insya Allah Bisa ya? Apa
keyakinan kita berhasil menerapkan budaya positif itu? Budaya positif kita mendengar dari masyarakat aja gini ya Mi ya. Dari cara berpakaian sajalah mungkin yang saya tahu gitu. Yang didengar oleh telinga saya. Oh, anak-anak SD Kartawijaya ya, kalau berbarengan pulang dengan SD tetangga, itu kayaknya kebersihannya mencolok. Rapi katanya, bajunya bersih-bersih dibandingkan dengan tetangga gitu. Ya itu mah dari masyarakat, langsung dari masyarakat. Kontrol B, sepatunya tinggi, tetap rapi, bahkan nggak dipakai. Berada di sang-sang Ayah nunggu. kalau pulang jadi pakai bahasannya. Terus mau kotor, sepatunya tinggi. Ini tuh gue diambil di SD. Kebiasaan gitu kan? Dijaring gitu. Ini kemana? Ya sudah dari perapikan pakaian aja lah. Ya, dari kerapian. Terus beda nih, namanya beda. Ya. Ada beda orangnya teh. Ada positifnya tuh terlihat gitu ya. Sering-sering, kenapa saya bilang gitu nih? Karena sering didengar kalau saya di situ ya di tempat desa kunaonnya cenah. Ari budak urang cenah katinggalina teh ti kajauhan ge herang bersih gitu. Jadi enggak kalau orang istilah orang Sunda mah kumumu dan istilahnya kotor gitu. Enggak. Saldi bersih kelihatannya segar. Oke, alhamdulillah ya. Kita yakin bisa untuk membiasakan kebudayaan positif di sekolah kita. Saya yakin dengan guru-guru Kartawijaya kita pasti bisa mempraktekkan budaya positif di sekolah kita, asal kita mau bekerja sama. Kalau ada apa-apa kan orang nanti kita bicarakan bersama-sama kalau misalkan terjadi sesuatu yang Ada lagi kelebihan kita. Kelebihan kita udah menerapkan bahwa kita tidak boleh jajan sembarangan di luar. Karena jajan sembarangan di luar itu belum tentu sehat. itu nilai plus ya. Pembiasaan kita yang sekarang ini sudah ada ke telinga saya masuk, sudah ada yang meniru bahwa tidak boleh jajan di luar. Berarti bagus. Ya bagus. Berarti kalau dulu mah memang ya ada katanya kalau ke sekolah ini mah tidak boleh jajan di luar gitu. Tapi mungkin orang tua dengan adanya kita tidak boleh jajan di luar bisa menguntungkan orang tua bahwa jajanan kita bersih. Ya, terima kasih ibu-ibu, hatur nuhun, mendukung gitu ya program di sekolah dan juga tugas saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.